Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membicarakan tentang carut marut NU ya atau PBNU yang makin amburadul dan makin rusak ya. Sebab ketua umumnya dipecat oleh Rois Amnya karena berhubungan dengan Israel. Kok alasannya dibuat-buat alasan yang lain, alasan ini. Padahal itu sangat melanggar aturan di ART Nahdlatul Ulama. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah atau Khulasah tentang nahwu itu, wajur awin sib tabi alladzina khafat kamu berdagi jahin mamalan man nahab. Itu kalau terleknya ya kaitannya dengan pengertian nahwunya ialah bahwa isim yang ikut kepada ma'dhuf alaih yang dijerkan tapi mahalnya mahal nasab, maka boleh dibaca dua. Jadi kamu betawi jahin mamalan man nahad, orang yang mencari kedudukan, mamalan dan harta, manahad orang yang bangkit, orang yang berdiri. Itu manahad itu sudah ulama-ulama NU dulu sudah tidak enak dengan contoh ini. Kenapa contohnya kok manahad ya? Kamu berdagi jahilin jahin mamalan manahad. Boleh dibaca kamu berdagi jahin wamalin. Kalau adhaf kepada lafadznya wamalin, kalau adhaf kepada mahalnya jahin itu karena mahalnya mahal jadi maf'ul bih, maf'ulnya mubtaghi, maka boleh menjadi dibaca amalan. Yang pertanyaan adalah kenapa Imam Ibnu Malik itu pakai istilah nahad ya, kok tidak yang lain? Oh itu karena syatar awalnya pakai dot, jadi harus dot juga misalnya. Ya, tapi kan yang pakai dot kan banyak, bukan nahat saja. Bukan nahat saja, bisa pakai gobat misalnya. Kamu bedawi jahin amalan man gobat. Kan bisa begitu. Orang yang menerima mungkin bisa dalam bisnis menerima barang dagangan karena dia itu terlalu rakus pada harta dunia, maka diistilahkan dengan gobat, mencari kedudukan dan mencari harta orang yang menerima. Kok tidak gobat, kok gobat, kok pakai nahat? Itu artinya apa? Masa hanya orang berdiri orang berdiri itu dianggap mencari kedudukan, mencari harta. Nah, jadi pasnya adalah nahat itu maknanya yang Nahdlatul Ulama. Orang yang Nahdlatul Ulama itu adalah orang yang mencari kedudukan dan mencari uang, mencari harta. Artinya apa? Pengurusnya, bukan warga NU-nya ya. Sebab sudah dinyatakan oleh itu Mbah Maimun Zubair sarang, kamu harus ikut NU tapi jangan ikut pengurusnya. Kiai As'ad Syamsul Arifin juga pernah yang merusak khid'ah, pernah bilang bahwa yang merusak khid'ah NU itu adalah pengurus NU, bukan warga NU. Itu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Jadi benar Imam Ibnu Malik itu ada mukasyafahnya. Mukasyafah artinya bisa menembus mata hatinya apa yang akan terjadi di masa depan, ratusan tahun setelah beliau, bahwa akan ada organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama, itu kerjaannya hanya mencari kedudukan dan mencari harta. Iya. Jadi orang-orang yang menjadi pengurus NU itu bangga dengan kepengurusannya, dengan keketuaannya dan kekuasaannya.
Sampai ada yang bilang, siapa yang jelek-jelekan, menghina Jokowi harus berhadapan dengan saya dan organisasi saya. Itu karena amplopnya sudah tebal atau dapat kedudukan apa begitu ya. Jadi benar Imam Ibnu Malik itu tembus pandang. Gak apa-apa orang-orang Wahabi gak percaya dengan mukasyafah seperti itu. Kita kan orang Ahlu Sunnah wal Jamaah harus meyakini seperti itu. Jadi gimana ya, NU itu kan organisasi ya, diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan. Tetapi agamanya tidak ditonjolkan, tidak ada dakwah, menjadi termul, banyak yang menjadi termul. Kadang ada kasus ijazah palsu, diam saja. Wong sudah jelas-jelas ijazah palsu, enggak ada statement sama sekali dari pengurusnya, salah satu pengurusnya diam semua. Ya, karena apa? Karena cair dari Jokowi, cair dengan tambang apa itu? Tambang batu bara atau tambang apa, atau dengan bantuan-bantuan yang lain. Jadi harusnya NU itu harus mandiri, tidak minta bantuan kepada pemerintah, sehingga kalau ngeritik pemerintah tidak ada beban, tidak ada ewuh-pekiwuh karena banyak sumbangannya, banyak bantuannya. Harus begitu. NU itu harus begitu, sehingga tidak menjadi organisasi yang apa ya, es campur. Jil ada, yang tulen Ahlu Sunnah wal Jamaah ada. Gimana itu NU yang ada jilnya itu gimana? Harus dijawab itu oleh pengurus-pengurusnya, terutama yang sepuh-sepuh itu harus dijawab itu kenapa orang-orang jil ada di kepengurusan PBNU. Jadi ini memang ada ramalan sudah dari Imam Ibnu Malik bahwa akan ada organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Itu kerjaannya hanya ingin menjadi pejabat, ingin menjadi dapat kedudukan, ingin cari harta kekayaan. Itu apa? Mubtaghi jahin mamalan manahad. Orang yang Nahdlatul Ulama itu adalah orang yang mencari kedudukan dan harta. Apalagi NU yang di daerah ya. Semua didekati oleh partai. Jadi partai yang menghendaki seseorang, maka dia yang dicalonkan, terus money politik main di situ. Ketika ada reformasi ya. Reformasi ketua-ketua NU baik MWC atau cabang atau PWNU. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kritik ini kepada PBNU agar berubah ya, agar berubah kembali ke zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.